Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Syagita Adinista Gina dengan NIM 2001 010127. Kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek dari jaringan syaraf tiruan, proyek tugas akhir untuk mata kuliah jaringan syaraf tiruan, di mana pada proyek ini saya akan mengangkat sebuah studi kasus, yaitu prediksi jenis kacamata kontak menggunakan metode neural network, feed-forward backpropagation. Nah, untuk studi kasus untuk proyek kali ini, saya akan menggunakan tools MATLAB untuk membuat programnya dan menghasilkan nilai akurasinya. Akurasi dari prediksi yang akan saya buat. Oke, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Di mana kacamata kontak ini itu merupakan solusi dari pengganti kacamata tradisional. Nah, untuk pemilihan jenis kacamata kontak ini yang tepat sesuai dengan karakteristik pengguna menjadi penting untuk mendapatkan kenyamanan dan kinerja visual yang optimal. Di mana pada proyek kali ini kita akan menggunakan neural feed-forward backpropagation sebagai metode untuk mencari prediksi bagaimana cara kita untuk memprediksi penggunaan kacamata kontak ini. Oke, jadi ada beberapa jenis JST dalam aplikasi, ada beberapa jenis JST yang kita bisa pakai dalam membuat aplikasi, yaitu yang pertama tentang pengenalan pola, di mana pengenalan pola ini membedakan pola-pola yang ada dalam data. Nah, contoh studi kasusnya yaitu pengenalan pola pada tulisan. Untuk yang kedua, untuk jenis aplikasi JST yaitu klasifikasi, di mana JST dilatih untuk memisahkan data ke dalam beberapa kelas atau kategori. Misalnya JST dapat digunakan untuk mengklasifikasi email sebagai spam atau non-spam. Nah, untuk yang aplikasi JST yang bisa dibuat yaitu ada prediksi, di mana prediksi ini JST dapat digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan pola yang ada dalam data. Nah, ini melibatkan melatih JST dengan data histori yang menggunakannya untuk memprediksi nilai atau kejadian di masa depan. Oke, jadi pada proyek atau studi kasus prediksi jenis kacamata kontak menggunakan metode neural network, di sini kita akan menggunakan jenis aplikasi prediksi pada jaringan syaraf tiruan. Nah, untuk proyek kali ini, untuk tugas kali ini, kita menggunakan satu dataset, di mana dataset ini merupakan dataset yang kita ambil dari aplikasi Kaggle, di mana dataset ini memang bisa mempengaruhi atau memiliki kelas-kelas yang memang kita perlukan dalam proyek kita, yaitu prediksi untuk kacamata kontak. Nah, di mana dataset yang kita gunakan ini kita simpan dalam bentuk format XLSX. Oke, untuk selanjutnya yaitu arsitektur dari program yang kita buat, arsitektur prediksinya. Untuk arsitekturnya, arsitektur terdiri dari input layer dengan 4 neuron sesuai dengan jumlah atribut input, satu hidden layer dengan 2 neuron, dan output layer dengan 1 neuron. Fungsi aktivasi tensik digunakan pada hidden layer, sementara fungsi aktivasi purulent digunakan pada output layer. Arsitektur ini membantu dalam menghubungkan dan memproses informasi melalui jaringan untuk menghasilkan prediksi atau keluaran yang diinginkan. Jadi, untuk diagram yang saya tampilkan di sini merupakan contoh arsitektur dari neural network itu sendiri. Di mana neuron yang diinputkan yaitu ada 4 neuron, di mana untuk hidden layer-nya sendiri terdiri dari 2 jaringan, 2 neuronnya. Di mana untuk neuron yang pertama itu sebagai output-nya, dan fungsi aktivasi sigmoid yang digunakan, ya fungsi aktivasi yang digunakan di sini yaitu fungsi aktivasi sigmoid. Oke, untuk arsitekturnya sendiri, untuk input layer, jumlah neuron dalam input layer ditentukan oleh jumlah atribut pada data. Dalam kode tersebut, terdapat
4 atribut sehingga input layer memiliki 4 neuron. Kemudian ada bagian hidden layer, di mana hidden layer ini merupakan jumlah neuron dalam hidden layer ditentukan secara manual. Dalam kode tersebut digunakan satu hidden layer dengan 2 neuron. Oke, untuk yang terakhir yaitu output layer, di mana jumlah neuron dalam output layer ditentukan berdasarkan jumlah kelas yang ingin diprediksi atau dimodelkan. Nah, dalam diagram yang sudah ditampilkan, yaitu jenis kacamata kontak yang direkomendasikan adalah target, sehingga output layer memiliki satu neuron. Nah, untuk algoritma pembelajaran yang digunakan pada proyek kali ini, yaitu algoritma feed forward back propagation, di mana hasil plot di mana untuk yang pertama yaitu proses regresi. Nah, hasil plot regresi dengan nilai R dengan nilai regresinya itu sebesar 0,99997. Nah, seberapa kuat hubungan atau korelasi antara keluaran JST dan target yang sebenarnya. Nilai R ini mengindikasi keberhasilan JST dalam memodelkan hubungan antara atribut-atribut input dengan targetnya. Untuk nilai R sebesar 0,97092 dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara keluaran JST dan target sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa JST mampu mempelajari pola-pola yang ada dalam data latih dengan baik dan menghasilkan prediksi yang berkorelasi tinggi dengan nilai target yang sebenarnya. Selanjutnya, di sini ada mean squared error-nya atau MSE, di mana MSE ini sebagai acuan, semakin rendah nilai MSE maka tingkat errornya akan semakin tinggi. Nah, untuk ketika MSE ini semakin kecil tingkat MSE, maka keberhasilan dari prediksi tingkat akurasinya itu akan semakin tinggi. Oke, pada epoch ke-27, JST mencapai performa pelatihan terbaik dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Di mana artinya pada epoch ini JST berhasil menghasilkan prediksi sangat akurat berdasarkan data latih. Oke, untuk best training performance angka 4.3.11.9E05 merujuk pada performa pelatihan terbaik yang dicapai oleh jaringan syaraf tier 1. Dalam konteks ini, performa pelatihan dapat diukur dengan menggunakan metrik tertentu, seperti MSE atau metrik lainnya yang digunakan dalam evaluasi performa JST. Angka yang rendah menunjukkan bahwa JST telah mencapai performa pelatihan yang baik dengan kesalahan prediksi yang minim. Di mana epoch 27, angka 27 menunjukkan epoch di mana performa pelatihan terbaik tercapai. Epoch mengacu pada suatu iterasi melalui seluruh set data pelatihan. Pada setiap epoch, JST memperbarui bobot dan biasnya berdasarkan perhitungan kesalahan dan algoritma pembelajaran yang digunakan. Pada epoch ke-27, performa pelatihan JST mencapai nilai terbaik yang dicapai selama proses pelatihan. Kemudian di sini ada grafik keluaran JST versus targetnya, di mana sangat rendahnya nilai MSE yang diberikan sebesar 4,3119 min 0,5 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi JST sangat kecil. Dalam hal ini, semakin rendah MSE, semakin baik performa prediksi JST. Oleh karena itu, nilai MSE yang sangat rendah menunjukkan bahwa JST mampu menghasilkan prediksi yang sangat akurat dan mendekati nilai target yang sebenarnya. Kesesuaian yang tinggi antara keluaran dan target, grafik tersebut menunjukkan sejauh mana keluaran JST mendekati nilai target yang sebenarnya. Oke.
Jika garis biru hampir identik dengan garis merah target, ini menunjukkan bahwa JST secara akurat dan konsisten memprediksi nilai target. Dalam kasus ini, dengan nilai MSE yang sangat rendah, dapat diasumsikan bahwa kesesuaian antara keluaran JST dan target sangat tinggi. Nah, untuk tingkat akurasi prediksi yang tinggi, dalam konteks ini MSE yang sangat rendah, kita dapat menyimpulkan bahwa JST memiliki tingkat akurasi prediksi yang sangat tinggi. Grafik ini memberikan gambaran visual tentang seberapa dekat dan konsisten keluaran JST dengan nilai target yang sebenar. Untuk hasil akurasinya sendiri, untuk nilai error yang hasil dari program yang saya jalankan untuk nilai errornya, matriks yang berisi nilai kesalahan antara hasil prediksi atau hasil uji dengan target atau target ujinya. Setiap kolom mewakili kesalahan untuk satu data uji. Misalnya nih, nilai error 1,1 adalah kesalahan untuk data uji pertama. Nilai error 1,2 adalah kesalahan untuk data uji kedua, dan seterusnya. Kesalahan diukur dalam bentuk selisih absolut antara hasil prediksi dan target ujinya. Nah, untuk nilai error sudah dicantumkan dari hasil running dari program yang ada di MATLAB. Untuk akurasinya sendiri, akurasinya sebesar 99,6135. Nah, persentase akurasi prediksi yang diperoleh, nilai akurasi dihitung sebagai 1, dikurangi nilai kesalahan rata-rata absolut atau nilai errornya. Dalam kasus ini, akurasi yang diperoleh adalah 99,6135%. Nah, untuk terakhir, yaitu kesimpulan, di mana dalam proyek kali ini kami menggunakan metode neural network feed forward back propagation dengan algoritma Leverberg-Marquardt untuk memprediksi jenis kacamata kontak berdasarkan atribut pengguna. Nah, hasil prediksi menunjukkan tingkat akurasi sebesar 99,6135%, menandakan bahwa metode ini efektif dalam memprediksi jenis kacamata kontak. Prediksi ini dapat membantu pemilihan kacamata kontak yang tepat sesuai dengan karakteristik pengguna untuk kenyamanan dan kinerja visual yang optimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.